Wah, murah banget nih harganya. Udah dapet satu set PC gaming lengkap lagi, bisa COD pula. Beli ah. Isi paket. Ya bang, bentar. Wih, cepet banget nyampenya. Iya mas, nih, bentar. Untuk rincian harganya sesuai yang main di HP-nya ya. Oh iya mas, saya cek dulu ya mas. Oke. Bang, gimana sih bang? PC-nya nggak bisa dipakai nih. Kata sellernya ini PC gaming bang. Tapi kok nggak bisa dipakai? Pasti abang bawanya nggak bener kan? Ya mana saya tahu, masnya kalian gaptek. Enak aja gaptek, abang aja yang bawanya nggak bener kali. Kalau gitu saya nggak mau bayar bang. Tolong balikin ke sellernya lagi. Nih bang. Tapi kok nggak bisa dipakai? Pasti abang bawanya nggak bener kan? Ya mana saya tahu, masnya kalian gaptek. Enak aja gaptek. Ada apaan sih itu? Marah-marah? Kalau gitu saya nggak mau bayar bang. Tolong balikin ke sellernya lagi. Sebentar mas, sabar, jangan marah-marah dulu. Coba mas cek lagi, isinya apa yang patah dan yang rusak. Nggak ada sih mah kalau pada rusak mah. Nah, berarti bukan salah abangnya. Emang mas beli spek yang seperti apa? Kalau speknya sih tulisannya PC gaming. Oh, ini mah mas speknya tidak sesuai sama game yang mau dimainin. Tuh mas, dengerin. Seharusnya. Nah, coba nih, lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis perangkat komputer, terutama perangkat komputer dasar. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor itu adalah salah satu perangkat komputer inti utama yang harus ada, yang bertugas untuk memproses semua proses yang ada di komputer, sama seperti otak yang ada di tubuh manusia. Di sini ada salah satu merek prosesor, yaitu dari pabrikan Intel. Tiap prosesor dari Intel itu menggunakan beberapa tipe soket yang berbeda. Yang pertama itu ada LGA 775, ada 1151, ada 1155, bahkan yang terbaru ada 1200. Untuk contoh yang ada di depan di sini itu menggunakan soket LGA 775. Untuk teman-teman yang ingin melihat spesifikasi prosesornya, mulai dari kecepatan dan soket dan lain sebagainya, itu bisa dilihat yang pertama di kardus prosesornya atau dilihat di label prosesor yang ada di sini. Selain prosesor dari Intel, ada juga prosesor yang di pasaran itu yang cukup banyak digunakan, yaitu dari pabrikan AMD. Sama seperti prosesor Intel, AMD sendiri pun juga memiliki beberapa soket. Ada mulai dari AM2, AM3, AM4, ada juga yang FM2. Untuk contoh yang ada di depan di sini yaitu menggunakan soket AM2. Sama juga seperti Intel, kalau kita mau melihat spesifikasinya bisa dilihat dari kardus sewaktu kita beli atau kita lihat dari label yang ada di prosesornya. Sewaktu kita membeli prosesor itu pasti ada barengannya juga, yaitu fan, cooler atau pendingin prosesor. Untuk merek Intel umumnya yang menggunakan seri LGA itu bentuknya melingkar seperti ini dan mempunyai 4 kaki atau 4 pengunci. Fungsi dari cooler di sini yaitu di sini ada yang namanya heatsink. Ini bahannya biasanya dari aluminium, itu fungsinya untuk menyerap panas dari prosesor. Sementara untuk fan-nya ini sendiri itu fungsinya adalah untuk membuang panas dari prosesornya. Sementara untuk merek AMD umumnya itu heatsink berbentuk kotak seperti ini, seperti contoh yang ada di depan. Berbeda dengan Intel, fungsinya juga sama. Heatsink yang ada di sini itu fungsinya untuk menyerap panas, fan yang ada di sini itu fungsinya untuk membuang udara panas yang ada di prosesor. Selanjutnya di sini ada yang namanya motherboard. Motherboard ini ada juga yang menyebutnya mainboard atau papan utama.
Ini adalah satu perangkat utama juga dari komputer yang fungsinya adalah untuk menancapkan semua perangkat yang ada di komputer itu dihubungkan jadi satu menggunakan motherboard. Untuk motherboard sendiri itu sama seperti prosesor, yaitu ada dua tipe, terutama dari soketnya, karena tiap motherboard, kalau motherboard digunakan atau dibangun menggunakan teknologi atau soket untuk Intel itu tidak bisa digunakan untuk AMD, begitu juga untuk sebaliknya. Jadi sebagai contoh di sini ada motherboard untuk soket Intel. Di sini bisa dilihat bentuk penguncinya seperti ini. Ini menggunakan soket LGA 775, sehingga ini nggak akan bisa juga dipasangkan untuk soket dari AMD. Selain soket yang ada di sini, motherboard sendiri itu juga ada bagian yang namanya slot RAM atau slot memori. Yang ini digunakan nanti untuk memasang dari memorinya. Selain ini ada juga beberapa port yang lain. Di sini ada port power, dua power tambahan juga. Di sini ada beberapa slot PCI dan PCI Express, ada slot SATA untuk menghubungkan dengan hard disk atau optical drive, ada juga front panel yang ini nanti akan terhubung dengan tombol casing termasuk LED, dan yang terakhir itu ada di bagian back panel yang ini nanti akan terhubung dengan perangkat yang ada di luar komputer. Contohnya di sini ada PS2 yang nanti akan terhubung dengan mouse, ada VGA, USB, Ethernet atau LAN card, dan juga audio. Selanjutnya, selain motherboard dari Intel, itu ada juga motherboard yang dibangun khusus untuk soket AMD. Contoh yang ada di sini, ini adalah soket untuk AMD yang dengan tipe AM2. Yang membedakan antara motherboard Intel dan motherboard untuk AMD hanya soketnya. Sementara untuk slot yang lain, contohnya untuk slot RAM, slot PCI, SATA dan lain sebagainya, termasuk back panel, ini sebagian besar sama, hanya yang membedakan mungkin nanti mereknya. Contohnya ada beberapa merek di pasaran itu yang umum digunakan, ada Asus, Gigabyte dan lain sebagainya. Dan untuk fungsinya sendiri itu sama persis, yang membedakan hanya prosesornya saja. Selanjutnya di sini ada yang namanya RAM atau memori, umumnya orang menyebutnya. Fungsi dari memori di sini itu adalah untuk tempat penyimpanan sementara proses. Sehingga mungkin kita tahunya kalau RAM itu biasanya untuk tempat penyimpanan data, tapi kalau RAM yang ada di komputer itu sebenarnya untuk penyimpanan proses. Yang itu nanti akan menyebabkan semakin besar ukuran dari RAM, maka otomatis proses yang bisa dilakukan di komputer itu pasti akan semakin besar juga. Sesuai perkembangannya, RAM sendiri pun itu ada beberapa tipe, ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Untuk contoh yang ada di depan di sini, ini ada dua, yaitu ada DDR2 dan DDR3. Yang membedakan antara DDR1, 2, 3, dan 4 yaitu adalah yang pertama adalah slotnya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di sini slot antara DDR2 dan DDR3 itu berbeda letak sekatnya. Sehingga kalau kita menggunakan motherboard, kita harus menyesuaikan juga selain dari soket prosesornya, itu juga harus kita sesuaikan dari jenis RAM-nya. Apakah motherboard itu pakai DDR2, DDR3 atau DDR4. Sehingga tidak bisa kalau kita beli motherboardnya itu RAM DDR3 tapi kita belinya RAM DDR2, pasti nggak akan bisa terpasang juga. Sementara untuk kapasitasnya umumnya itu kapasitasnya sekitar antara 2 GB, 4 GB, 8 GB, bahkan ada yang sudah sampai kapasitas 32 GB.